Hari ini saya ingin menyampaikan firman sesuai arahan Tuhan tentunya ya. Hari ini saya akan berbicara tentang belajar untuk menggemakan lidah. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar. Belum semua, saya harus belajar untuk menggemakan lidah saya. Setuju Bapak Ibu? Tentu kita menggemakan lidah kita ke arah yang positif. Tentu yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang baik. Dan saudara dan saya harus belajar ini setiap waktu. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan bukan saja menciptakan manusia serupa dan segambar dengan image-nya, dengan pribadinya. Tetapi Tuhan menitipkan satu kuasa dan otoritas kepada manusia, kepada Adam. Dan diberikan kuasa otoritas tersebut di dalam lidah dan perkataan Adam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semua hewan di Taman Eden dibawa oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang memberikan hewan ini nama, tetapi Adamlah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan nama satu persatu kepada semua hewan ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden. Lalu Adam, Bapak Ibu Saudara, mulai menamakan satu persatu hewan tersebut. Kamu singa ya namanya ya, kamu beruang ya, kamu kucing ya, kamu yang besar tapi makannya rumput, kamu gajah ya. Kamu yang lehernya tinggi, kuning belang hitam, namanya jerapah ya. Dan semuanya itu jadi saudara. Karena Tuhan memberikan kuasa dan otoritas di lidah manusia. Ketika Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Yang iblis mau ambil dari hidup manusia, bukan hartanya, bukan ketampanannya, bukan kecantikannya, bukan nama besarnya. Yang iblis mau ambil dari hidup manusia adalah kuasa tersebut. Karena ketika kuasa tersebut diambil, di take over oleh iblis, maka sejatinya manusia yang awalnya diciptakan Tuhan itu berkuasa, jadi manusia yang tidak memiliki kuasa. Sampai sini saudara ikuti firman ini. Kejadian pasal 3 dikatakan manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak itu Bapak Ibu Saudara, lidah perkataan manusia lebih cenderung digunakan, dipakai untuk hal-hal negatif. Kutuk mengutuki, hina menghinai, luka melukai dengan barang yang kecil ini yang disebut dengan lidah. Saudara, dalam hidup manusia, salah satu organ penting dalam tubuh kita adalah lidah Bapak Ibu Saudara. Kita berbicara menggunakan lidah. Betul? Memang suami istri kalau sudah akrab, sudah akur, cuman dengan kedipan mata aja begini, dia udah tahu apa maksudnya. Apalagi istri, tidak usah bicara saja. Istri cukup begini aja. Iya Mi. Padahal dia gak ngomong. Tapi mbok ya kita masa mau hidup kayak gitu terus? Betul gak suami istri? Tegang suami istri di sini. Soalnya saya tertekan dengan tadi tuh suara tadi. Begitupun juga dengan suami ke istri. Kalau jam 12 malam aja. Itu bininya pasti tahu apa maksudnya. Anak-anak gak tahu. Amin lagi. Ternyata jemaat sini dewasa semua ya. Siang ataupun malam hantam terus kalau kata Ko Hendra. Saudara, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah yang sama kita juga bisa mengutuki Tuhan.
Dengan lidah kita bisa memberkati orang lain. Dengan lidah yang sama kita juga bisa mengutuki. Ingat Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman sudah disampaikan bahwa lidah saudara dan lidah saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kapan lidah kita dibenarkan oleh Tuhan? Lidah kita kembali dibenarkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan setelah kejatuhan manusia dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Beribu-ribu tahun kemudian dan 2000 tahun yang lalu, di hari Pentakosta yang kedua, yang Tuhan pulihkan bukan hanya hati, ketika Roh Kudus tercurah atas murid-murid di loteng Yerusalem, lidah menjadi sasaran Tuhan. Maka pada saat itu di hari Pentakosta yang kedua, seluruh murid-murid berkata-kata dengan kata-kata yang belum pernah mereka katakan sebelumnya. Betapa penting lidah bagi hidup manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, lidah juga diperhatikan oleh Tuhan. Karena salah satu senjata hidup orang percaya adalah lidah dan perkataan serta mulutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan sudah memulihkan lidah kita 2000 tahun yang lalu. Melalui peringatan hari Pentakosta yang kedua. Biarlah hari ini kita disadarkan dengan firman. Kita gunakan lidah, perkataan dan mulut kita. Kita gemakan untuk hal-hal yang baik dan positif. Kita lihat firman Tuhan ya. Dalam versi mudah dibaca. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun itu hanya bagian kecil dari tubuh kita. Lidah itu bangga dapat melakukan yang besar. Hutan besar dapat terbakar hanya karena api kecil. Yakobus mencatat di ayat yang lain, lidah kita itu bagaikan api, bukan seperti api, tetapi lidah kita adalah api yang dapat menghanguskan. Saudara harus sadar ini, kita ini orang percaya, diberi kuasa oleh Tuhan. Saya minta contoh pendeta Troy lah. Pak pendeta boleh naik mimbar? Minta contoh ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan kasih semuanya. Agak ke tengah sedikit Pak Pendeta. Tuhan kasih semuanya. Kuasa, otoritas, dan lain sebagainya. Kitab Kejadian dikatakan jatuh dalam dosa. Hilang semua. Kisah para Rasul pasal 2 Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sama, roh yang sama. Mengembalikan otoritas dan kuasa itu kepada manusia. Sehingga lidahnya memiliki kuasa dan otoritas. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia gemakan, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, maka semesta harus mendukung. Karena salah satu perbedaan hidup orang percaya yang di dalam Yesus dan orang yang di luar Yesus, orang yang di luar Yesus hanya bisa sampai di level afirmasi. Tahu afirmasi Bapak Ibu? Mengucapkan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan itu terjadi. Tapi orang percaya, anak Tuhan yang ada Roh Kudusnya, yang ada urapannya, yang dipenuhi kuasa dan otoritas, itu bukan mudah-mudahan, tetapi pasti terjadi. Kapan terjadinya? Sesering dia mengucapkan dengan lidahnya. Contoh, boleh minta mic? Cek. Pak Troy di sana, saya di sini. Pak Troy bilang saya haus, saya pasti minum. Coba Pak Troy, Pak Pendeta bilang saya sedang haus, saya pasti dapat minum. Saya sedang haus, saya pasti dapat minuman. Sudah dapat minuman belum Bapak Ibu? Belum. Belum. Semua depend on him. Tergantung dengan dia. Dia berhenti, dia tidak akan minum. Waktu dia mulai berkata, saya haus, saya pasti dapat minum. Penciptaan itu mulai terjadi, saudara. Di luar hidup manusia jangan lupa,
ada yang namanya dunia roh. Kalau kita bisa percaya dengan roh setan, kenapa kita nggak bisa percaya sama roh Tuhan? Kalau kita seringkali nonton dunia setan, film-film horor, kenapa kita nggak mau percaya dengan dunianya Tuhan? Amin. Lagi Pak Troy. Saya haus, saya pasti dapat minum. Bapak ucapin itu terus. Saya haus, saya pasti dapat minum. Lanjut. Saya haus, saya pasti dapat minum. Buat orang dunia, ini nggak mungkin terjadi. Karena konsep orang dunia bekerja dulu baru percaya. Tapi bagi orang percaya, percaya dulu baru kerja. Ini yang membuat kita beda. Dan ironisnya banyak orang Kristen diganti. Saya kerja dulu, saya baru percaya, makanya gagal. Tapi orang ini, pendeta ini bilang saya haus, saya pasti dapat minum. Waktu dia mulai mengeluarkan kata-kata untuk mencipta, sorga nggak diam saudara. Sorga pasti bergerak untuk memilih orang-orang. Tadi yang saya bilang, mes takung, semesta mendukung. Untuk membawa air ini kepada pribadinya, terus katakan. Saya haus, saya pasti dapat minum. Setelah dia ciptakan, barang ini ada. Setelah terus dia ucapkan, barang ini semakin mendekat. Barang ini semakin mendekat. Barang ini semakin mendekat. Dan barang ini menjadi miliknya. Haleluya. Saudara kumpul di tempat ini, saya mau bersaksi. Saudara kita bisa kumpul sampai ratusan orang pagi dan sore. Memang kita berdoa. Memang kita sehati. Memang kita sepakat. Tapi yang menjadi trigger penting, lidah gembala saudara memperkatakan, kita pasti punya gereja, pasti banyak orang, pasti ratusan orang, pasti ribuan orang. 6-7 tahun yang lalu itu sering saya ucapkan Bapak Ibu Saudara. 7 tahun kemudian bertemulah saudara dan saya, tatap-tatapanlah kita dan saling kenal lah. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Condet, ada yang dari Papua, ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman, dari mana-mana mereka hadir. Saudara, jangan mau dibohongi oleh iblis. Tubuh kita itu nurut sama lidah kita. Lidah kita ini punya kuasa. Lidah saudara dan saya ini punya otoritas. Yang membuat orang pada akhirnya tidak berhasil. Tidak mengalami kelimpahan. Bukan karena orang ini malas. Orang ini mungkin sudah bekerja keras. Sudah meniti karirnya baik-baik, sudah berdagang siang dan malam, tetapi kok ya kayaknya gitu-gitu aja. Karena bangsa kita, manusia terjebak dengan tipu daya setan, dengan bahasa tabu. Udahlah, gak usah aneh-aneh Ferdinand, mama bapak kau ini orang biasa. Gak usahlah kau jadi politisi terkenal, mimpimu udah tuh ketinggian. Gak usahlah mimpi masuk DPR, jadi anggota dewan. Mimpimu tuh ketinggian. Dan sangat menyedihkan itu diaminkan dan dijalankan. Saya benar apa salah Bapak Ibu? Ada banyak orang tua tuh begitu sama anaknya. Mama papa ini gak cukup punya banyak uang. Kita lahir dari orang miskin. Jangankan kamu mau jadi dokter S3, nyekolahin kamu aja aku pusing. Saudara, firman berkata sesuai imanmu, itu yang jadi kepadamu. Waktu Musa membawa keluar bangsa Israel, bangsa ini haus di tengah jalan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memberikan Musa kuasa. Tapi Tuhan mengingatkan kuasa dalam kitab Kejadian itu. Musa, kamu gak usah ngapa-ngapain. Ngomong sama batu ini, keluarlah air. Maka air itu akan keluar. Tapi Musa gak percaya. Musa pakai tongkatnya, Musa pakai senjatanya, Musa pakai kekayaannya, Musa pakai pengetahuannya. Seringkali kita sama kayak Musa. Lalu diketoklah batu itu, pak, keluarlah air. Minum gak? Minum. Segar gak? Segar. Setelah itu, bukan berkat yang Musa terima. Karena kamu tidak taat, kamu gak masuk tanah perjanjian. Saudara,
Ini yang mau kita pelajari satu ayat lagi. Terima kasih Pak Pendeta. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan memang saya haus, cari minum. Amin. Oke. Nah saudara lihat ayat ini baik-baik. Hidup dan mati. Oh Tuhan. Dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, menyuarakannya, mendengungkannya, akan memakan buahnya. Ada banyak orang ikut KKR kesembuhan, saudara. Tidak mengalami kesembuhan. Bukan karena pengerja gerejanya tidak berpuasa. Bukan karena pendetanya tidak diurapi. Bukan karena pujian penyembahnya itu STD alias standar. Tapi seringkali ketika kita sudah didoakan sama pendeta, didoakan oleh hamba Tuhan, didoakan oleh duta Kristus, lidah kita kembali dengan lidah yang tabu. Mana mungkin saya sembuh? Mana mungkin saya sehat? Bapak Ibu, ada Pastor William, Pastor Michelle. Mereka membangun gereja ini bareng-bareng sama saya dari 5 tahun yang lalu. Mungkin kalau mereka ingat ya, tidak sekalipun saya gentar menghadapi apapun. Dan tidak pernah sekalipun keluar dari lidah saya perkataan, kayaknya gak mungkin deh Will. Kayaknya gak mungkin. Gak pernah. Tanya mereka berdua. Gak pernah saudara. Saya selalu menjadi teladan contoh yang baik buat mereka. Aku hidupi. Karena firman ini harus tergenapi saudara. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu gak mungkin kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan ucapkan pasti jadi. Gak ada kata mudah-mudahan. Minggu lalu saya bilang di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Karena Yesus adalah kepastian. Yesus adalah kebenaran, Tuhan yang sejati, benar-benar Tuhan gitu loh. Nah, kita ini korban video TikTok dan Instagram dan sosmed. Anda mau sukses, Anda mau berhasil, Anda mau closingan luar biasa, ucapkan kata-kata yang baik, afirmasi. Saudara, level saudara itu bukan afirmasi. Level saudara dan saya itu lidahnya lidah pencipta. Ngomong Bapak Ibu Saudara. Setelah ngomong Roh Kudus akan bimbing kita untuk bergerak kepada apa yang kita ucapkan. Hidup dan mati kita dikuasai lidah, bukan karena musuh kita. Saudara mau dimusuhi 10.000 orang, dijelekin 1.000 orang. Kalau saudara bilang enggak, Tuhan di pihak saya, Tuhan bela saya, Tuhan angkat saya, Tuhan promosikan saya, saudara gak bisa direndahkan. Saudara gak bisa dijatuhkan. Maaf nih yang buat dagang-dagang, saya bukannya mengajari. Saudara yang berbisnis, saudara yang buka jualan, saya gak ngajari sebagai gembala, sebagai pendeta. Saya sharing aja nih, saya sharing. Saudara warungnya mau didukunin kek, saudara warungnya mau diguna-guna kek, mau disiram air selana dalam kek, kembang 7 rupa kek, mau diludahin kek, mau disiram tanah kuburan kek. Selama saudara menggemakan lidah, lihat, hidup dan mati kita bukan karena dukun, bukan karena saingan bisnis, bukan karena orang yang jati kita. Usaha kita berhasil karena lidah kita. Amin. Bentuk manifestasi pertanggungjawaban lidah kita adalah kita bergerak, kita bertindak sesuai dengan ucapan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa lidah kita Bapak Ibu Saudara. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan apa? Artinya kalau Debbie bilang, aku diberkati Tuhan, aku berhasil, aku sehat, aku sukses. Itu teman-temannya gak boleh iri. Bukan hanya karena dia rajin, tapi dia mendeklar dirinya. Aku orang yang diberkati Tuhan, aku pasti sukses, aku pasti berhasil, aku diangkat Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku sehat. Saudara, saya mau bersaksi nih.
Mungkin saya ada jauh di bawah tante ya, di bawah oma ya. Usia saya mungkin jauh di bawah oma. Atau di bawah Ibu Elizabeth. Atau jauh di bawah Bang Troy. Atau jauh usia saya di bawah Bang Ferdinand. Tua itu pasti Bapak Ibu. Pertambahan umur itu pasti. Dengerin nih cewek-cewek nih. Pertambahan usia itu pasti. Milik kerutan itu pasti. Muka berubah itu pasti. Tapi satu kali Bapak Ibu Saudara. Ini memang aneh tapi nyata. Saya diajar sama Roh Kudus. Fer, usia kamu udah gak muda lagi loh. Kamu sudah melewati usia 30-an. Kepala 3 udah kamu lalui. Sekarang kamu mulai masuk ke usia pala 4. Kamu akan terus bertambah usianya. Dan mulai akan ada banyak perubahan wajah. Ada keriput di sana, ada uban di sana, semuanya pokoknya ada. Saudara, saya mau bersaksi aja nih Bapak Ibu ya. Setiap pagi bangun tidur, kalau gak selesai saya berdoa atau gak saya di hadapan kaca, saya katakan dengan diri saya, usiamu boleh bertambah Verona, tapi wajahmu semakin hari semakin awet muda. 20 tahun lebih muda, 20 tahun lebih segar, 20 tahun lebih fresh. Kamu tidak sakit-sakitan, tubuhmu kuat. Saya hampir jarang minum obat Bapak Ibu. Bukan karena saya diurapi Tuhan. Bukan karena saya pendeta, banyak pendeta juga cengkrong kok, pada akhirnya stroke. Saya melakukan ini. Saya dikasih kunci kehidupan dan kematian ini. Kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau awet muda, bukan klinik obatnya. Mulutmu yang pertama, setelah itu baru ke klinik. Lebih murah. Bener gak? Dan memang kemanapun saya melayani, saya tertolak Bapak Ibu. Mana pendetanya? Saya Bu. Masih muda. Saya bilang Bu, saya umur 40, anak 1. Masa? Iya. Saya pikir umur 37. Alhamdulillah. Puji Tuhan, haleluya. Tiap pagi saudara. Setiap pagi. Kalau saudara yang suka perhatikan saya ada di depan, itu saya selalu begini saudara. Tuhan, siapapun yang melihat wajahku, mereka melihat sinar kemuliaan Tuhan, melihat wajahnya Tuhan, melihat malaikat Tuhan dalam nama Yesus. Always. Selalu. Makanya ada jemaat yang sering, Pak saya ngeliat muka Bapak tuh kayak bersinar banget. Beberapa. Saudara, hidup mati kita bukan karena cien, fulus, hepeng, doe. Pada senyum kalau saya ngomong gini. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Amin. Siapa gema pasti makan. Aku bilang kamu sembuh, kamu sembuh. Amin. Saudara mau cantik secantik Putri Elizabeth, 1, 2, 3, 4 terserah deh. Kalau saudara lidahnya cuma bilang begini, kok saya masih sendirian aja ya, kok saya masih jomblo aja ya, kapan ya jodoh saya. Makin jauh, jauh nan jauh di mato sono. Bener. Saya tes 1 kali nih, ini kesaksian nih, baru kejadian 4 hari yang lalu, saya tes. Saya bilang Tuhan Yesus pakai lidah saya mau tes sekali kalau memang ayat ini benar. Tuhan, saya belum turun mobil nih. Kiranya kalau saya turun mobil, ada banyak orang yang kenal saya. Dalam nama Yesus. Saya tes saudara. Saya tesnya bukan di mall. Di pinggir jalan. Saya tesnya di warung-warung pinggir jalan. Saya jalan. Saya jalan keluar dari mobil. Setiap pagiku melangkah, ada banyak orang kenal saya. Tapi saya akan memperkenalkan Tuhan lewat hidup saya. Saudara, gak hitungan 7-8 detik. Langsung. Pastor Verona ya? Langsung dalam hati saya bilang, boleh juga nih bareng. Bener. Wah pastor, kita ketemu di sini. Wah kacau nih, kalau udah 2-3 orang kumpul nih rame nih. Aku bilang gitu nih. Bisa KKR di lapangan. Ini yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu. Memang saya gak bisa kasih uang, tapi lihatlah. Hidup matimu dikuasai lidah. Saudara mau ke penasehat paling hebat manapun, percayalah suamimu gak akan berubah. Bu, saya tahu suami itu keras. Tutuplah matamu, lipatlah tanganmu, gemakan lidahmu. Suami saya pasti baik, suami saya pasti baik, suami saya pasti baik. Hari ini gak kejadi apa-apa. Lihatlah waktunya Tuhan, suamimu pasti berubah.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Setiap pagi dan malam saya dan istri panggil putri saya Lovely Tehila. Sini Lovely, papi mau berdoa. Tuhan anak ini jenius, pintar, nilainya 100. Walaupun kenyataannya 85. Saya nggak berhenti sampai di sana. Semakin saya ucapkan. Pada akhirnya saudara, dari 85, semua buku anak saya nilainya 100. Semua buku anak saya nilainya A. Selain tanggung jawab kami mengajari anak kami belajar yang baik dan benar, tapi lidah menentukan hidup mati seseorang. Amin. Daripada saudara mengutuki suami saudara atau istri saudara atau anak-anak saudara, aduh kayaknya emang kamu anak sial lahir dari keluarga yang kurang kaya, mama papa kurang hebat. Jangan saudara, berkati anakmu. Setiap pagi saya bangun tidur setelah saya berdoa, terserah ya, mungkin pendapat gereja lain atau pendeta lain bilang saya kedagingan dan lain sebagainya. Terserah, saya gak peduli apa kata orang. Karena hidup mati saya karena lidah, karena Tuhan, bukan kata orang. Ada kaca yang besar di kamar saya, kamar sebelah. Saya bangun tidur, saya bilang, aduh Verona, kamu tuh kesayangannya Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Kamu akan berdiri di hadapan presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bupati, wali kota, raja-raja, bangsa-bangsa. Kamu akan berdiri di depan politisi, orang-orang hebat, pengusaha kaya. Engkau akan mempengaruhi bangsa ini. Engkau akan membawa Injil Tuhan kepada banyak manusia. Engkau berdiri di depan ribuan orang setiap hari. Kalau pengerja di tempat ini sadar, saya selalu berdoa, Tuhan kirim presiden, wakil presiden. Orang pasti akan bilang, hahaha, gila. Betul gak saudara? Tapi saya percaya lagu ini. Naikin satu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tamu. Saudara, saya mau tanya, ucapan saya menyusahkan saudara gak? Kenapa kita harus mikirin orang sih? Bang Ferdinand, kalau di rumah, di kaca, saya pasti masuk Senayan. Saya pasti lolos, saya pasti dipilih Tuhan untuk mewakili suara rakyat, suara Tuhan. Dalam nama Yesus. Itu barang jadi. Selain kita kerja, selain kita bertanggung jawab, itu barang jadi. Kenapa di gereja ini di akhirnya ada convincing faith? Supaya barang itu jadi. Aku sehat, diberkati, sukses, tidak sakit-sakitan. Sepanjang tahun ini kami mengalami kelimpahan. Amin. Tapi ada banyak orang Kristen, udahlah gak usah neko-neko. Gak mungkin. Saya kalau doa di sosial media saudara, kalau saya doa di sosial media, saya gak perlu effort. Tadi pagi saya posting orang yang telinganya kurang baik mendengar. Kalau dengar tadi tuh postingan saya di Instagram, saya langsung bilang, telingamu tolong tucuk sini. Sekarang terbukalah Evata, prak. Udah lama gak bisa dengar, dia dengar saudara. Apa karena saya pendeta? Enggak juga, ada banyak pendeta gak bisa doain orang sakit sembuh loh. Banyak. Makanya saya kalau ketemu orang, oh ibu sukses ya, sehat ya, diberkati ya, aminin. Kalau saya bilang, halo ibu bos, aminin. Kalau saya bilang, halo bu bos, orang gak punya duit ke bu bos. Ya ampun, kayaknya gue pengen unyeng-unyeng rambutnya gitu loh. Bener gak sih? Susah gitu. Ini orang Indonesia nih budaya tabunya kencang saudara. Saya kalau lewat depan istana presiden itu Bapak Ibu saya selalu bilang Tuhan, someday I will be there. Bukan untuk ikut upacara tapi aku jadi salah satu penasihat presiden. Dalam nama Yesus pasti jadi. Mungkin orang bilang, wah terlalu ambisi. Terserah, Tuhan yang tahu hati saya. Bangsa ini harus dituntun dengan terang Tuhan. Amin. Pembisiknya harus anak-anak Tuhan. Setuju? Biar rakyatnya juga makmur. Setuju Bapak Ibu? Kita doain tanah, kita gak punya uang, modalnya gampang. Doain pakai lidah gemakan. Ibu Elizabeth punya butik, ngomong. Tapi sepi peser, ngomong aja. Hujan itu miliknya Tuhan.
Berkat itu miliknya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan dia mau turunin Senin ke, Selasa ke, Rabu ke. Siapin, ucapin, nanti hujan turun, banjir saudara. Amin saudara. Ucapin. Saudara kalau sampai kantor duduk di mejanya bilang, Tuhan aku disayang Tuhan, disayang pimpinan saya. Aku diberkati, aku disukai Tuhan dan disukai orang di sekitar saya. Ngomong saudara. Senin gak kejadian, Selasa gak kejadian. Nanti hari-hari berikutnya semuanya berubah. Semuanya berubah saudara. Semuanya berubah. Saudara yang sakit, lututnya sakit, bilang sama lututnya, Tuhan aku pasti sembuh, Tuhan aku pasti sembuh, Tuhan aku pasti sembuh, Tuhan aku pasti sembuh. Kita harus berobat, kita harus tetap berobat. Tapi waktu kita bilang, Tuhan ini sembuh, Tuhan ini sembuh. Karena saya gak melihat dan menemukan kata-kata hidup dan mati dikuasai medis. Saya gak melihat dan menemukan hidup dan mati dikuasai uang dan jabatanmu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Terakhir saudara, saya tutup dengan kesaksian ini. Satu kali saya ada di tempat yang kurang berkenan ya. WC namanya. Toilet namanya. Toilet itu seringkali menjadi tempat pertemuan saya sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Kalau saudara bilang, Pastor Verna diurapi ya. Pasti jam doanya banyak ya di tempat-tempat suci ya. Enggak, seringkali ada di WC saya Bapak Ibu. Karena kemanapun saya pergi, saya coba terus terkoneksi dengan Tuhan. Saudara itu ada plastik tergantung. Plastik tergantung di balik pintu kamar mandi kami. Ada gantungan plastik, sorry sebut nama, Ramayana. Di dalam plastik Ramayana itu ada kota-kotanya Bapak Ibu. Entah Ramayana, entah Matahari ya, seingat saya karena udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada Banjarmasin, ada Makassar, ada Bali, ada Surabaya, ada Balikpapan, ada Jakarta. Saudara, waktu saya lagi di toilet, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pasti ke semua kota ini. Dan bukan hanya satu kali, berkali-kali. Saudara tahu, hari ini, besok Oktober, saya akan masuk yang ke-43 kali saya pergi ke kota Makassar. Hanya tergantung tuh barang. Tapi saya bilang, satu kali saya pasti ada di kota itu. Bikin ibadah, bikin KKR, memberkati banyak orang di kota-kota ini. Oktober besok ke-43 kali saya pergi ke kota Makassar. Sejak dari saya ucapkan itu Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan someday aku akan pergi ke tanah perjanjian. Sama ini orangnya. Bukan yang lain, ini orangnya. Katakanlah Herman. Saya akan pergi ke tanah perjanjian untuk yang pertama kalinya. Sama si Herman. Aku berdoa. Lidahku didengar Tuhan. Dan saudara tahu, saya pergi ke tanah perjanjian untuk pertama kalinya. Sama si Herman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Daripada saudara bilang, saya miskin, kayaknya kita gak mungkin nikah, duitnya gak ada. Saya ini sakit, keputihan dan lain sebagainya. Mulai hari ini stop. Semakin kamu ngomong sakit, tubuhmu akan tunduk dengan otoritas perkataanmu. Kok bisa? Ketika perkataan negatif yang keluar, yang bekerja bukan Tuhan, tapi setan. Dia ambil langsung dengan cepat, pak. Yang bikin suami gak bisa pulih karena mulut kita. Aduh, suami saya mah gak pedulian. Suami saya mah acuh. Ganti mulai hari ini. Suami saya sayang saya. Suami saya peduli saya. Walaupun kenyataannya tidak. But beautiful in his time. It's happen. Itu pasti terjadi. Amin saudara. Saya selalu berkata sama istri saya tutup dengan ini. Setiap hari saya katakan, Tuhan, aku akan pergi ke bangsa-bangsa. Aku bukannya dikenal di bangsa ini. Tapi sampai bangsa-bangsa orang kenal Tuhan lewat hidupku. Aku akan berdiri di hadapan pembesar-pembesar dunia ini. Aku akan sampaikan semua firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang tuli untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap hari saya ngomong. Faktanya hari ini seperti ini. Tapi kita lihat hujan dimiliki oleh Tuhan. Dia bisa buka langitnya kapanpun dia mau. Amin saudara. Dari pihak kita, saya sudah persiapkan semuanya. Bahasa Inggris yang baik, pelajaran yang baik. Saya tonton semua pendeta-pendeta senior yang luar biasa, yang KKR di depan jutaan orang. Semua sudah saya siapkan.
Setiap hari saya ucapkan lidah saya pasti kaya, saya pasti sukses, saya pasti berhasil, saya menyenangkan istri saya, putri saya suami yang setia, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan setiap hari saya katakan, dan saudara lihatlah, hidup kita akan diubah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.